Setelah Art terjatuh ke dalam jurang, Art bermimpi di mana dia kembali ke dunia sebelumnya sebagai Raja Grey. Ketika Raja Grey terbangun, dia lekas menuju ke ruangan di mana orang yang mengatur pemerintahan di zamannya ada di sana. Grey adalah seorang yatim piatu yang berhasil menjadi orang terkuat dan menjadi seorang raja. Namun pencapaiannya kini terasa hampa yang membuatnya ingin kembali ke kehidupan barunya yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Art kini tersadar namun tubuhnya terasa sakit. Dia melihat tubuh bandit yang jatuh bersamanya sudah hancur tak bernyawa. Tak sanggup melihat itu, Art mengeluarkan isi perutnya. Art tergeletak tak berdaya dan matanya mulai sayup dan tertutup. Namun sebuah daun jatuh tepat di mulutnya. Art memalingkan wajahnya untuk menjatuhkan daun itu dan melihat beberapa buah dan kantung air di dekatnya. Itu mungkin milik si bandit, pikir si Art. Kini Art berusaha menggapai makanan itu sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Art memakan beberapa buah lalu tertidur. Beberapa waktu berlalu, kini Art terbangun dan sudah memiliki sedikit energi. Namun Art masih tak bisa menggerakkan badannya dengan baik. Kini Art bermeditasi dan melihat aliran mananya yang berantakan. Dia menyusun ulang sirkulasi mana di tubuhnya dan akhirnya dia bisa bergerak meskipun masih tertatih. Art mengambil beberapa barang yang mungkin bisa dipakai dan mengambil pisau yang masih tertancap di tubuh si bandit. Karena tak memiliki banyak tenaga, Art cukup kesulitan bahkan sampai terjatuh hanya untuk mencabut sebuah pisau. Namun Art tersadar ketika kepalanya melihat betapa dalamnya jurang tempat di mana dia jatuh. Art tak sadar sudah berapa lama waktu terlewat dan ada di mana dia sekarang. Art bergegas pergi dari tempat itu, namun sebuah suara terdengar begitu jelas menanyakan keadaan Art yang sudah tersadar. Art begitu ketakutan dan mengira bandit yang tubuhnya sudah rusak masih bisa bicara, namun suara itu terdengar lagi dan mengatakan bahwa bandit di depan Art tidak akan bangkit. Art kini merasa sedikit lega, namun kewaspadaannya tetap ada. Art bertanya siapa pemilik suara itu dan apa dia yang menolongnya. Suara itu mengiyakan pertanyaan kedua Art dan akan mengetahui jawaban dari pertanyaan pertamanya ketika mereka bertemu. Suara itu tak menyangkalnya, namun dia mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa mengantarkan Art pulang dari tempat itu. Art cukup terkejut, namun mengingat keluarga dan anggota The Twin Horn, Art begitu cemas. Art pun menerima tawaran dari suara itu dan meminta maaf karena mungkin akan merepotkannya. Suara itu sedikit kesal karena Art menyebutnya Tuan karena sejatinya pemilik suara itu adalah perempuan. Namun dia tak mempermasalahkan itu dan memberikan Art sebuah penglihatan. Art merasakan sebuah tekanan dan perlahan matanya melihat sebuah batu besar di tengah hutan dan ada sebuah goa yang tertutup. Penglihatan Art kembali normal dan suara itu menyarankan Art untuk segera berangkat karena perjalanannya akan aman jika matahari masih bersinar. Tanpa pikir panjang, Art mulai berjalan menyusuri hutan. Namun banyak pertanyaan yang keluar dari kepala Art. Tubuhnya berangsur membaik. Entah sihir apa yang dia gunakan. Kenapa hanya Art yang diselamatkan? Apa keuntungan baginya? Namun Art tak mau memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya yang tak ada habisnya itu. Art mendengar suara air dan betapa bahagianya dia sampai lupa sama semua hal. Art langsung meloncat dan membersihkan tubuh juga pakaiannya. Namun tiba-tiba suara itu muncul lagi dan tertawa melihat Art yang sedang bersenang-senang. Art cukup terkejut dan segera menutupi ular kecilnya. Suara itu menertawakan tindakan Art dan mengatakan bahwa tak ada yang menarik untuk dilihat. Jeleb, kena mental deh itu si Art. Art cukup kesal mendengar candaan suara itu. Art mencoba tetap tenang dengan tubuh kecilnya. Suara itu pun mencoba menghibur Art yang terlihat murung. Art sudah berjalan cukup jauh ke arah timur dan mungkin sudah dekat dengan hutan para elf. Namun Art belum melihat kabut yang merupakan ciri dari hutan Elsir. Art kembali berjalan. Meskipun hari sudah akan gelap, Art merasa begitu tenang karena hutan yang dilalui dipenuhi hewan-hewan kecil yang menunjukkan bahwa di sana tak ada monster. Art cukup terkesan karena hutan dan hewan di sana begitu kaya akan mana. Namun Art tak punya waktu untuk menyerapnya. Art ingin segera kembali karena cemas dengan keadaan ibunya dan calon adiknya. Meskipun Art belum tahu keadaan rombongannya saat ini. Art hanya berharap semua orang selamat. Setelah beberapa waktu akhirnya Art sampai di depan batu besar yang dia tuju. Suara itu cukup khawatir dan bersyukur Art bisa sampai dengan selamat.
Dengan polosnya, Art memegang sebuah akar yang keluar dari batu itu seakan sedang berkenalan dan menganggap batu itu adalah pemilik suara itu. Kemudian suara itu menjelaskan bahwa dirinya bukan sekumpulan batu yang Art ajak kenalan. Suara itu menyuruh Art masuk ke dalam celah batu yang ada di sana. Art mencoba masuk. Rasa takutnya membuatnya cukup waspada. Hanya harapan untuk kembali pada orang tuanya yang membuat Art jadi kuat. Art mencoba terus masuk lebih dalam. Akibat tak memperhatikan langkahnya, Art terjatuh dan buk. Meski itu sakit, beruntung tak menimbulkan luka. Namun Art begitu terkejut melihat siapa yang ada di depannya. Sosok hitam besar dengan mata menyala nampak di depan Art. Sosok itu menyambut kedatangan Art. Dia berdiri dan menghampiri Art. Hal itu jelas membuat Art makin panik. Namun sosok itu malah bercanda dan mengatakan serangga akan masuk jika mulutmu terus terbuka, nak. Art terkejut dan langsung menutup mulutnya. Sosok itu membantu Art berdiri dan menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk membuat dimensi yang cukup kuat untuk mengantarkan Art pulang. Namun dia mengatakan bahwa dirinya punya rencana spesial untuk menjaga Art sampai waktunya tiba. Art pun berterima kasih dan melihat sekeliling gua. Art memandangi salah satu buah yang ada di sana. Namun Art malah merindukan masa-masa bersama orang tuanya sampai-sampai terkaget karena sosok hitam itu berada di dekatnya dan menyarankan buah yang rasanya lebih enak. Art pun menerima sarannya dan mereka makan sambil berbincang-bincang. Meski malu, Art mencoba membuka pembicaraan. Art hanya tahu sosok di dekatnya itu perempuan, namun tak tahu harus memanggilnya apa. Sosok itu pun mengatakan bahwa namanya adalah Sylvia. Art pun meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan Sylvia mengizinkannya meski tak semua pertanyaannya akan dia jawab. Perlahan rasa takut Art karena sosok Sylvia mulai hilang. Kini Art menanyakan semua pertanyaan yang mengganggu di kepalanya. Di mana ini? Kenapa? Dari mana? Luka apa itu? Dan kenapa Sylvia menyelamatkan Art? Sylvia perlahan menjelaskan, mereka kini berada di zona Narrow, tepatnya perbatasan antara hutan Elsyr dan tempat para binatang buas. Tak ada orang yang bisa menemukan tempat itu karena Sylvia memberikan sihir penangkal pada siapapun yang mendekat, dan Art adalah orang pertama yang diizinkan ke sana. Sylvia di tempat itu sendirian karena tak memiliki siapapun dan dia memiliki banyak musuh yang menginginkan sesuatu yang dimilikinya. Sylvia mendapatkan luka di pertempuran terakhirnya ketika melarikan diri ke gua itu. Dan Sylvia menyelamatkan Art itu karena merasa tersentuh dengan keberanian dan pengorbanan yang dilakukan Art. Namun Sylvia juga bingung dengan alasannya itu, mungkin karena kasihan atau merasa kesepian. Sylvia meminta maaf pada Art soal itu dan dia pamit beristirahat karena lukanya mulai bernanah dan dia harus memulihkan tubuhnya agar bisa membuka dimensi. Art pun mengucapkan selamat malam pada Sylvia dan tak mempermasalahkan setiap jawaban yang Sylvia berikan. Saat sosok menakutkan di balik jirah besi itu pergi, Art tak bisa mengabaikan rasa kesepian yang selama ini dirasakannya. Tiba-tiba Sylvia mengatakan bahwa pandangan jarak jauhnya saat ini tak bisa mencapai keberadaan orang tua Art. Namun Sylvia meyakinkan Art bahwa semuanya selamat. Mungkin hal itu lebih dari hadiah spesial yang diterima Art saat ini. Air mata mulai mengalir dan rasa terima kasihnya pada Sylvia mungkin tak cukup jika hanya dikata saja. Waktu pun berlalu. Art dan Sylvia melakukan berbagai hal di sela waktu ketika Sylvia tak berfokus membuka celah dimensi. Jam berganti hari, hari berganti minggu. Mereka saling berbicara mengenai tujuan mereka. Namun Art sadar bahwa Sylvia tak pernah memberitahukan identitasnya. Sylvia begitu tertutup dan misterius. Kini Art sedang bermeditasi, namun pikirannya tak luput dari sosok menakutkan di depannya. Jangan menilai sesuatu dari sampulnya. Itu yang terpikir oleh Art saat ini. Sosok menakutkan itu begitu ramah, lembut, sabar, dan juga hangat. Semua itu mengingatkan Art pada ibunya. Sylvia juga selalu menegur Art ketika ia berbuat salah. Tiba-tiba Art mengingat kejadian dengan para bandit. Art begitu membenci mereka dan ingin melenyapkan para bandit itu tanpa sisa. Hingga membuatnya tak sadar emosinya meluap dan cetar. Sebuah sentilan dari Sylvia membuat Art terpelanting. Sylvia mengatakan bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama seperti si Art, namun membiarkan hati dipenuhi kebencian dan dendam hanya akan membuat dirimu sendiri hancur.
Sebagai gantinya, teruslah hidup dengan bangga dan teruslah maju. Art tersadar dan paham apa yang dikatakan Sylvia. Kau akan mengalami kembali ketidakberuntungan, tapi jangan biarkan kebencian dan amarah merusak pikiranmu. Belajarlah dari semua itu dan hadapi masa depan. Setelah itu kau akan mendapatkan kemenangan. Art hanya bisa terdiam mendengar semua wejangan yang Sylvia ucapkan. Sylvia begitu khawatir karena Art hanya terdiam. Dia melihat dahi Art yang dia sentil. Namun Art begitu terpukul setelah mendapat semua nasihat yang dikeluarkan sosok menakutkan yang melambangkan kejahatan. Namun Art tersadar dari lamunannya karena Sylvia terus memanggilnya. Sylvia jadi makin cemas karena Art tak makan buah yang dia berikan. Art lekas mencairkan suasana dan berkata bahwa dia baik-baik saja dan segera makan buah yang Sylvia berikan. Art yang melihat luka Sylvia semakin parah tak bisa tak menghiraukan itu. Namun Sylvia menyuruh Art untuk tak mencemaskan luka kecilnya. Sylvia balik bertanya karena heran pada Art yang bisa membangkitkan inti mana sebelum usia 12 tahun. Bahkan bisa menggunakan mana lebih efisien dari penyihir yang berpengalaman. Muka sombong Art keluar sambil berkata bahwa orang tuanya menyebutnya anak yang jenius. Sylvia cukup penasaran mendengar itu dan bertanya apa Art bisa melakukan suatu teknik. Art cukup kebingungan, namun Sylvia berdiri dan menunjukkan teknik menyerap mana dalam keadaan bergerak. Loh, kok bisa? Sylvia menyuruh Art agar tak terlalu banyak berpikir dan mulai mencobanya dari gerakan kecil. Art mencobanya, namun itu tak semudah mengatakannya. Awalnya mana binatang bisa menggunakan teknik tersebut, namun setelah manusia mengalami kebangkitan, mereka jadi tak bisa menggunakannya. Tapi Art tak berhubungan dengan itu, jadi Sylvia menyuruh Art untuk berlatih teknik itu. Art menjadi bersemangat dan Sylvia pun tertawa melihat itu. Art terus berlatih teknik penyerapan mana, sedangkan Sylvia berfokus membuka celah dimensi. Waktu demi waktu Art gunakan untuk terus berlatih hingga Art bisa menggunakan teknik itu. Namun tiba-tiba Sylvia tergeletak. Art sangat panik melihat itu. Art berlari menghampiri Sylvia dan menjadi semakin panik karena cairan merah keluar dari tubuh Sylvia. Art mencoba membalikan tubuh besar Sylvia agar terlentang dan alangkah terkejutnya karena luka Sylvia makin parah. Art kini sedikit menyadari kenapa luka Sylvia makin parah, yaitu karena Sylvia menggunakan begitu banyak energi untuk membuka celah dimensi alias gate supaya Art bisa pulang. Art cukup sedih karena Sylvia rela melakukan itu untuknya, namun Sylvia sadar kembali dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Art tahu bahwa keadaan Sylvia tidak baik-baik saja. Begitupun dengan perasaannya. Art terus menangis dan sudah tak bisa Sylvia tenangkan. Sylvia berkata bahwa dia tak ingin Art menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu. Kesedihan Art malah makin menjadi. Art tak bisa tak menyalahkan dirinya karena Sylvia rela mengorbankan dirinya agar Art bisa bertemu orang tuanya. Sylvia mengatakan bahwa Art telah membantunya untuk keluar lebih cepat dari gua itu. Sylvia juga mengatakan bahwa namanya juga tidak cocok dengan penampilannya saat ini. Armor Sylvia perlahan hancur, cahaya menyilaukan terpancar dari dalam. Kini sepasang sayap yang indah keluar. Art terkejut melihat semua yang terjadi di depannya. Sosok naga putih yang cantik dan penuh wibawa kini nampak di hadapan Art. Sylvia bertanya, apa sekarang namanya cocok untuk wujudnya saat ini? Art masih terkejut mengetahui bahwa Sylvia adalah seekor naga. Sylvia mengatakan bahwa dia hanya bisa membuka portal dalam wujud aslinya, namun akan ada yang mencarinya karena armornya sudah dia lepaskan. Art bertanya siapa yang mencari Sylvia, namun Sylvia tak menghiraukan pertanyaannya itu. Dia bergegas membuka portal. Sylvia ingin Art mendengarkan semua hal yang akan dia berikan sebelum berpisah. Sebuah telur yang dipenuhi aura kini keluar dan Sylvia ingin Art membawanya. Sylvia mencabut bulu sayapnya dan menyuruh Art agar menutup telur itu dengan bulunya agar auranya bisa tertutupi. Art tak mengerti dan coba bertanya, namun Sylvia sudah tak punya waktu untuk menjawabnya. Kini Sylvia menempelkan kepalanya pada tubuh Art dan BAM! Art merasakan luapan energi meledak dalam tubuhnya. Sebuah stigma muncul di tubuhnya. Sylvia berkata bahwa Art akan mengetahui semuanya setelah waktunya tiba. Mata Sylvia mulai sayup dan Art makin khawatir melihat itu. Sylvia tak bisa membuat portal hingga ke tempat orang tuanya karena waktunya tak cukup.
Namun Sylvia mengatakan bahwa portalnya akan sampai di dekat kediaman manusia. Sylvia menyuruh Art bergegas pergi, namun Art masih ingin bersama Sylvia. Tiba-tiba sebuah retakan muncul pada gua. Sosok yang menggunakan armor seperti Sylvia sebelumnya muncul dan menyarankan Sylvia untuk tak keras kepala dan menyerahkan sesuatu yang dimilikinya, lalu menjanjikan seseorang bisa menyembuhkan lukanya. Art yang bersembunyi di balik sayap Sylvia mencoba mengintip sosok yang sedang mendekati mereka. Namun tiba-tiba Sylvia menghentikan waktu di sekitarnya. Sylvia mengakui satu hal pada Art, bahwa sebenarnya dia sengaja mengulur waktu untuk membuka portal agar bisa bersama Art lebih lama, dan meminta Art agar memanggilnya nenek sekali saja. Art tak mau meninggalkan Sylvia dan ingin pergi bersamanya, namun Sylvia melempar Art ke dalam portal dengan berlinang air mata. Art hanya bisa menangis sambil memanggilnya, "Nenek." Oke, kita lanjut keseruannya di video selanjutnya. Satu pesan dari Mamang, kalau gatel digaruk aja ya. See you in the next video. Wassalam.